A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, ibu-ibu wanita perindu surga yang dirahmatin Allah? Semoga senantiasa dalam kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah dan bunda-bunda, malam ini kita akan belajar bersama bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi Gen Z agar tidak menjadi generasi strawberry. Baik, ibu-ibu, kita tahu bahwa begitu indahnya kalau kita mendengar kata buah strawberry, di mana bayangan kita strawberry itu adalah buah yang indah, bentuknya unik, warnanya yang cerah. Tapi di sisi lain buah strawberry cepat busuk ya, cepat kita kalau kita pegang sedikit atau kita beli atau kita mendapatkan buah itu, kalau tidak segera dimakan atau cepat lembek ya, gitu ya, cepat rapuh ya. Nah, bagi apa sebenarnya kaitannya dengan materi hari ini tentang generasi stroberi dengan buah stroberi? Nah, generasi stroberi adalah generasi muda di mana anak yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang. Tetapi dia mudah apa Bu? Mudah hancur ketika dia mendapat tekanan sosial. Sedikit ada permasalahan, anak-anak ini menyerah. Bahkan ada beberapa anak yang mungkin ada bullying ya, kalau bahasa kita itu ketika ada bullying, dia tidak mau sekolah atau tidak bisa menyelesaikannya, mudah menyerah. Nah, cukup lunak banget gitu ya. Pastinya generasi strawberry ini muncul di dunia ini bukan karena unsur genetis. Oh, mungkin dulu aku karena pemalu dan aku tidak pemberani, jadi anakku seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi generasi strawberry muncul bukan karena keturunan. Akan tetapi apa Bu? Pengaruh dari lingkungan yang membentuk mereka seperti itu. Nah, ada 3 penyebab munculnya generasi strawberry. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama munculnya ini adalah mendiagnosis diri sendiri. Jadi dirinya merasa bersalah terlalu dini tanpa nggak mau repotin orang lain gitu ya. Dengan apa? Remaja paling doyan adalah bagaimana dia ketika memiliki memandang gaya hidup dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya atau dengan sosialnya. Nah, di sini dia ngerasa aku tidak sesuai dengan teman-teman aku atau lingkunganku, bisa lingkungan sekolah, lingkungan bermain, atau dia lingkungan kalau sudah bekerja, lingkungan bekerja. Nah, merasa minder. Kedua adalah pola pengasuhan orang tua, di mana yang kerap memanjakan remaja, terutama kalau keluarganya itu berada secara ekonomi. Nah, ini biasanya ya Bu ya, antara rasa sayang, mungkin ini ada kaitannya, pola pengasuhan ini adalah rasa sayang kita dengan teganya kita dengan anak kan gitu ya. Nah, ini ada pola pengasuhan yang kadang tidak tepat. Salah satu contohnya adalah memanjakan, tapi memanjanya yang tidak tepat. Apalagi ketika perekonomiannya lebih gitu kan ya. Kan ada istilah gini Bu, biasanya adalah kita akan kerja keras karena untuk anak gitu kan ya. Tapi di sisi lain ketika anak itu seharusnya tidak mendapatkan itu yang belum waktunya, contoh gadget yang harganya lumayan tinggi, tapi padahal anak-anak belum perlu itu gitu kan ya. Maka anak-anak seperti ini biasanya antara memanjakan atau memang dia punya rezeki yang lebih sama Allah, sehingga dia bisa memberikan apa aja yang diminta orang tuanya. Contoh misalkan saat ini adalah banyaknya konser-konser yang dari luar. Jadi ada beberapa kasus ketika orang tuanya berada, anak hanya berpoya-poya. Salah satunya adalah membeli tiket yang harganya cukup tinggi atau fantastis. Bisa kalangan yang menengah ke bawah, bisa juga kalangan menengah ke atas. Jadi kurang tepat di pengasuhannya.
Maaf. Ketiga adalah perkataan orang tua yang sering ngasih label anaknya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya Bu. Kita selalu mendengar bahwa perkataan orang tua adalah doa. Nah, ini perlu ditanamkan kepada diri kita sebagai orang tua. Karena apa? Kadang ada tiba-tiba anak ini dibanding-bandingkan, contoh misalkan prestasi atau sebagainya ya. Itu biasanya anak-anak yang ketika orang tuanya sudah ngomong kamu tidak sama tuh sama yang lain, sana bisa. Salah satunya adalah misalkan kepintaran, mungkin kalau anak-anak remaja ya. Padahal kita tahu bahwa tugas perkembangan anak itu berbeda-beda antara anak satu dengan yang lain, dan kemampuan, kelebihan dan kekurangan anak juga berbeda-beda. Nah, kadang kita sebagai orang tua nggak sadar dengan hal itu, selalu membandingkan atau melabel anak-anak kita. Nah, ini kita juga harus banyak berhati-hati. Islam dan pengasuhan. Pengasuhan anak atau hadonah merupakan kewajiban bagi orang tua dan hak bagi setiap anak. Wajib kita sebagai orang tua adalah mengemban hal ini. Kenapa? Jadi kita ini harus memberikan bekal kepada anak. Kita tahu bahwa kita harus menyiapkan. Kita nggak akan pernah tahu ketika misalkan orang tua ada kendala seperti kita sakit atau tidak ada kemampuan sebagainya gitu. Maka dalam proses ini maka ada kerabat terdekat yang wajib menggantikannya. Islam sangat mengatur sedemikian rupa agar para orang tua dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Ibu-ibu dan akhwatilah yang dirahmatin Allah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizam al-Ijma'i bab hadonah menyatakan bahwa pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban, sebab dengan menelantarkan anak ia akan terbiasa, ia akan binasa. Hadonah termasuk kategori menjaga jiwanya yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa pengasuhan pertama dan utama adalah ibu. Maka kita sebagai ibu sangat penting dalam proses pengasuhan ini, terutama di dalam tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak berada di pundak ibunya. Akan tetapi rasa cinta ini juga didukung oleh ayahnya, kan gitu ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, kita kembali lagi bahwa tentang generasi strawberry itu tadi, bahwa indah tetapi lemah. Nah di sini, kehadiran generasi strawberry punya nilai keunikan tersendiri. Nah, di keterbukaan dalam hidup dalam kepungan teknologi yang semakin maju membuat karakter positif yang indah dan patut dibanggakan gitu ya. Pertama adalah generasi strawberry menyukai tantangan karena dianggap mampu menguji dan mengasuh kemampuan mereka, sehingga dia menjadi orang yang lebih profesional. Kedua, berani berpendapat. Generasi strawberry berani berpendapat, kadang tanpa memikirkan akibatnya gitu. Mereka yang penting speak up aja selama menurut dia baik dan sikap dalam persahabatannya. Ketiga adalah mengikuti perkembangan zaman. Generasi strawberry hampir mirip dengan generasi milenial dan Gen Z yang mengikuti perkembangan zaman. Mereka akan aktif menggunakan internet dan lincah memanfaatkan teknologinya. Yang keempat adalah berpikir kreatif, kritis dan cerdas. Nah, kemampuan mereka menyikapi perkembangan teknologi turut menjadi nilai tambah keberadaannya. Namun, ibu-ibu yang diperlu ketahui bahwa di balik keindahannya ternyata generasi strawberry juga dianggap sebagai generasi pemalas. Nah, gitu ya. Ini karena biasanya mereka ingin sukses tapi instan, tetapi juga ingin santai. Kalau bisa meraih kesuksesan pakai jalan pintas, kenapa harus pakai susah payah gitu, jalan yang terjal. Prinsipnya anak-anak generasi strawberry ini. Jadi sementara ini kesuksesan tidak ada yang dibayar tunai. Kebanyakan harus dijajal dengan apa? Kita harus tanamkan bahwa ada daya juang untuk kita menjadi orang yang sukses gitu. Namun untuk generasi strawberry tidak seperti itu. Jadi jiwa juangnya yang kurang gitu ya. Generasi strawberry juga dia akan lemah ketika dia menghadapi ujian. Jadi kan banyak ya sekarang kita tahu, bahkan anak remaja, anak-anak gitu ya, mungkin salah satunya sekolah kami gitu yang punya anak berkebutuhan khusus, dia akan paham gitu Sabtu Minggu itu harus jalan-jalan atau healing gitu ya, atau misalkan sudah pembiasaan orang tuanya. Jadi kalau Sabtu Minggu memang mengajak pergi anak-anak untuk refreshing gitu ya. Nah ini ternyata
eh, perlu kita teliti gitu kan, yang kita pahami bahwa setiap permasalahan tidak perlu healing gitu kan, tapi setiap permasalahan perlu diatasi dengan baik. Nah, bagaimana caranya gitu kan ya? Kita tahu bahwa masalah ujian dalam hidup itu pertama bagaimana Islam mengaturnya gitu. Masalah pertama merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berupa ujian dan peringatan. Kita pernah pahami bahwa mudah-mudahan ibu-ibu dari rahmatullah ketika mendekat bukan karena ada masalah ya, tapi karena kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, kedua adalah masalah merupakan cara Allah meningkatkan derajat dan status kita sebagai hamba. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, ketika kita mendapatkan ujian atau misalkan keluarga kita anak kita gitu, ketika mendapatkan, ternyata Allah itu menguji kita, akan menaikkan derajat kita, apakah kita itu kuat atau tidaknya. Nah gitu ya, jadi itulah ujian terutama ketika kita menuju ke istiqomahan kita kan gitu, yang uji ke istiqomahan kita ini istiqomah nggak sih gitu kan keimanannya gitu. Salah satunya adalah dari ujian. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah sesuai kadar kemampuan kita. Kita paham bahwa Allah Maha Adil, Dia tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Cara pandang seperti ini akan membuka kita selalu optimis menjalani hidup dan menghadapi masalah. Ketika telah yakin, maka kita tinggal mencari jalan keluarnya. Keempat, setiap masalah pasti ada solusinya. Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isyrah ayat 6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kelima, coba kita merenungkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Perhatikanlah orang yang lebih rendah keadaannya daripada kalian, dan jangan perhatikan orang yang lebih sukses dibandingkan kalian, karena ini cara paling efektif agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Hajar. Baik ibu-ibu yang dirahmatin Allah, itulah gambaran generasi stroberi. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang di atas kita akan mempersiapkan anak-anak kita adalah remaja yang tangguh, remaja yang membela agama Allah dan kuat di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Karena kita tahu bahwa setiap ujian adalah mau meningkatkan derajat kita, terutama kita kuatkan untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita memiliki sifat yang putus asa. Nadzubillah min dzalik. Kalau melihat fakta saat ini sangat menyedihkan. Karena apa? Karena generasi saat ini adalah mudah rapuh. Itulah akibat dari tidak ketahuannya, tidak dipakainya aturan-aturan Allah di muka bumi ini sebagai solusi dalam mengatasi masalah. Mudah-mudahan dengan kita tahu bahwa generasi seperti itu kena rapuh saat menghadapi tekanan hidup ini bukan karena banyak atau beratnya masalah yang mereka hadapi, akan tetapi mereka belum tahu. Jadi anak-anak kita ini belum tahu bagaimana dia sikap terbaik untuk mengatasi setiap masalahnya. Beruntunglah kita sebagai orang tua selalu belajar Islam ya, dengan mengikuti kajian, terutama seperti saat ini ya, setiap pekan, bahkan nanti di akhir pekan ada MTS gitu ya, di Masjid Amrola. Jadi kita sama-sama membenahi diri kita sendiri dan kita membekali untuk anak-anak kita. Yuk kita tahu bahwa prinsip dan tujuan hidup kita adalah harus kita buktikan bahwa kita bukan orang tua yang rapuh, tapi kita orang tua yang tangguh. Maka kita akan bersama-sama mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Jadikanlah anak kita adalah generasi pejuang, bukan generasi rapuh yang merasa tenang hanya dengan lagu penenang. Kita adalah pelaku perubahan yang akan mewujudkan ketenangan hati untuk seluruh alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.